Bu Novi. Pak Dimas, apa Iya. kabar? Alhamdulillah. Sebenarnya ada yang mau saya omongin nih. Apa tuh? Ada unek-unek saya tentang pembelajaran. Boleh, siap. Tapi Apa nih? waktunya nggak sempet nih, udah mau absen, belum absen. Oh iya, Ya. kita absen dulu. Nanti habis zuhur aja ya. Oke, habis dulu ya. Sampai Ketemu jumpa di mana nih nanti kita? di Pusdatin aja ya. Oke, siap. Oke, Habis dulu ya. terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dimas. Ya, Pak Dimas. Silakan. Silakan, Pak. Silakan. Saya udah nunggu dari tadi nih, Pak. Iya, tadi pagi sempet ketemu nih sama saya. Iya, dari pagi pas parkiran ya. Iya, ada yang mau diceritain, Pak? Iya, Terkait sebenarnya sih saya pembelajaran. ada yang main diskusiin Bu. Oh. Tapi sharing-sharing aja gitu. Sebenarnya enaknya kalau sambil ngopi, tapi kebetulan lagi puasa sih Bu ya. Iya. Apa kita lanjutkan deh pas Oh, buka jangan, puasa? jangan. Ngomong di sekolah aja nih. Bisa aja. Oke. Iya. Ya, Pak Dimas, apa yang ingin Bapak ceritakan hari ini terkait pembelajaran? Oke Bu, jadi boleh sambil bahasa non formal aja Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Kita Oke. ngobrol, Pak. Oke, saya di kelas nih Bu lagi ada kendala sih sebenarnya, lagi Iya. ada apa ya, lagi ada refleksi terkait pembelajaran yang telah saya lakukan gitu. Iya. Sebenarnya pembelajaran yang telah saya lakukan tuh sebenarnya sudah nyampe belum sih ke anak-anak gitu kan? Sudah melayani anak-anak yang berbeda-beda kebutuhan belum? Sudah berdiferensiasi belum? Itu yang saya jadi Tanyakan. hambatan atau tantangan yang saya rasakan gitu yang pertama ya. Baik. Lalu yang kedua saya juga saya juga berefleksi lagi, berpikir lagi apakah keilmuan saya sudah mencukupi gitu untuk melakukan pembelajaran pada peserta didik. Baik. Ya. Oke, dari yang Bapak tadi sampaikan ada beberapa hambatan-hambatan nih, Pak. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Dimas dapatkan pada proses pembelajaran nanti? Gitu. Ada apa sih harapannya atau tujuan Bapak dari hambatan yang tadi disampaikan? Harapannya atau tujuannya sih saya berharap saya bisa gitu melaksanakan pembelajaran yang melayani seluruh peserta didik, baik dari berbagai level, berbagai macam karakteristik, sehingga seluruh peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan optimal. Baik, berarti mau ada pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Pak ya, supaya apa minat dan bakat serta kebutuhan anak dapat terpenuhi gitu ya Pak ya. Baik, kira-kira nih Pak Dimas saat ini kalau Pak Dimas mengukur diri Pak Dimas dari grade 1 sampai grade 10, saat ini Pak Dimas ada di grade berapa Pak? Ya, saya ada di grade 80 lah Bu lah. Oh, ada di grade 80 ya? Masih di sini ya? Ada di grade 80. Oke, berarti sudah cukup baik Pak Dimas sebenarnya. Ya, tapi saya masih, ya namanya kan kita guru yang belajar sepanjang hayat ya. Iya. Saya ingin mengembangkan terus sih Bu, bagaimana pembelajaran dilaksanakan, bagaimana proses belajar dikembangkan terus pada peserta didik gitu. Saya sih ngerasanya masalahnya di situ, ingin belajar melakukan pembelajaran diferensiasi. Tapi kayaknya saya masih butuh masukan, butuh sharing dari berbagai pihak. Baik. Jadi Pak Dimas ingin adanya masukan-masukan gitu ya, supaya pembelajaran kedepannya semakin baik dan lebih baik lagi. Iya, mungkin gitu. diawali dari diskusi dulu ini kan, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Iya, baik Pak Dimas. Dari grade 80, Pak Dimas ingin kedepannya itu grade-nya naiknya seberapa gitu? Oke, ya nggak mulu-mulu pengen 100 lah Bu ya, karena 100 itu sempurna hanya milik Tuhan gitu ya. Saya pengen naik ke 90 lah seenggaknya gitu ya. Naik 90, jadi naiknya bertahap ya Pak Dimas ya? Bertahap, iya. Mungkin melalui sesi observasi dan pasca serta perannya, jadi bisa mengukur gitu ya. Iya, mungkin bisa tuh kayak gitu benar, ada ya. observasi sehingga bisa dilihat oleh rekan sejawat atau guru senior, jadi bisa ngasih masukan kepada saya Bu. Baik, baik Pak Dimas. Dari yang sudah tadi Bapak sampaikan, apa kemampuan yang Bapak miliki untuk mencapai grade dari 80 menjadi 90? Kemampuan saya yang pertama menurut saya Bu ya, saya tuh orangnya pantang menyerah Bu. Saya bagus ini, selalu berusaha untuk menggali terus ilmu-ilmu baru, tidak terpaku pada ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari gitu. Jadi apalagi kan sekarang
era keterbukaan, ya, jadi gampang untuk mencari ilmu baru. Tapi tentunya ilmu tersebut harus diverifikasi gitu kan dengan diskusi ke teman sejawat, ke senior, ke manajemen dan sebagainya. Baik, jadi kemampuan Bapak itu pantang menyerah gitu. Betul. Pantang menyerah. Itu sebuah kemampuan yang luar biasa Pak Dimas. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan pantang menyerah gitu kan. Ya, jadi Bapak sudah memiliki poin positif nih Pak gitu. Tinggal bagaimana kedepannya dari poin positif itu bisa dikembangkan dan menjadi semangat gitu ya Pak untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, Pak Dimas, ini ada pertanyaan lagi nih yang menurut Pak Dimas, kira-kira dari kemampuan yang Pak Dimas sudah miliki, lalu Pak Dimas memiliki tujuan dan harapan, lalu apa nih strategi atau teknik Pak Dimas supaya mencapai goal Pak Dimas? Strateginya mungkin tadi kan selain saya sedang melakukan refleksi terhadap diri sendiri, saya juga akan melakukan refleksi berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan senior gitu kan, sharing terkait keilmuan maupun sharing terkait pedagogi. Apakah saya sudah oke, apa yang harus ditingkatkan, jadi saya bisa sharing. Baik. Jadi kuncinya ada kolaborasi ya Pak Dimas ya di sini ya. Ya, semoga strategi dan tahapannya bisa terlaksana dengan baik ya Pak Dimas ya. Terakhir nih Pak Dimas, harapan Pak Dimas terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan itu apa? Ya, harapannya tadi saya ingin pembelajaran menyeluruh gitu bagi seluruh peserta didik, baik itu dari berbagai level, berbagai karakteristik, semuanya mendapatkan pembelajaran yang optimal. Baik, jadi harapannya menuju pembelajaran optimal. Betul, dengan diferensiasinya itu jadi optimal. Iya, baik. Baik Pak Dimas, semoga apa yang sudah disampaikan dapat terlaksana dengan baik ya Pak Dimas ya. Nanti kita bertemu lagi saat observasi di kelas ya Pak ya. Siap, nanti saya undang ke kelas saya. Iya siap. Kapan ya Pak kita observasinya Pak? Mungkin lusa dia. Lusa, oke, baik. Di jam keberapa ya Pak? Jam ke-6 saya ada dulu. Di jam ke-6 kelasnya berapa? Kelas 10 C. Oke, siap. Nanti saya akan luangkan waktu untuk datang di kelas Bapak. Oke. Ada lagi Pak? Cukup Bu Novi, terima kasih ya. Udah memberikan saya mengeluarkan unek-unek saya. Terima kasih Pak Dimas. Sampai ketemu nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contohnya misalkan Roni gitu kan, Roni di RT-nya gitu ya, di wilayahnya, di rumahnya, dia membawa seorang wanita ke semak-semak. Benar. Roni bawa cewek ke semak-semak. Terus di situ ada Pak RT ngantar Roni bahasa-bahasa Roni. Ayo sini aku mau ini. Itu Roni ditangkap. Pak RT berlaku sebagai operatif atau regulatif? Kenapa regulatif? Karena mengawasi lingkungannya. Contoh lagi misalkan Dendi, ya. Dendi habis taraweh, ya, habis taraweh bukannya lanjut ngaji, malah minat masjid. Di situ ada ustadznya yang lihat lewat CCTV di sini. Akhirnya Dendinya dipanggil. Diminta pertanggungjawaban. Ustadznya sebagai apa? Regulatif, karena mengawasi ya. Ada CCTV nih. Coba itu. Lari. Musuh banget. Oke, lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4. Ini sisa terakhir di keluarga kek. Ini. Keempat keluarga ya. Itu keluarga senang banget. Ada ya. Ada siapa namanya? Cocok menjadi keluarga Jepara nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviani Nurhainati dari CGP Angkatan 7 kelas 33H. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Bapak Dimas sebagai guru PPKN di SMA Negeri 89 Jakarta melakukan sesi pasca observasi setelah proses pembelajaran di kelas berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dimas, silahkan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Gimana nih kabarnya Pak Dimas? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi nih ya Pak. Iya, alhamdulillah masih bisa ketemu Bu Novi, ini diskusi lagi kali ya. Iya, kita Setelah masih beberapa waktu lalu ketemu ya. Iya betul. Jadi sebelumnya kita sudah terobservasi ya Pak Iya. ya, kemudian pembelajaran dan hari ini kita mau pasca observasi. Oke. Ya Pak Dimas, 2 hari yang lalu kita kan sudah bertemu nih membicarakan bahwasannya Pak Dimas Ini harapan. ada harapan dan tujuan gitu di proses pembelajaran Pak Dimas. Pada pagi hari ini juga saya sudah ikut ya pembelajaran tapi Pak Dimas. sudah ya. saya deg-degan juga tuh kan. Iya, untuk melihat proses pembelajarannya gitu. Nah kira-kira bagaimana nih Pak Dimas, harapan dan tujuan Bapak sudah tercapai belum di sesi pembelajaran tadi? Oke, izin diskusi Bu Novi, izin kan ini terkait harapan dari sebelum melaksanakan observasi. Harapan saya kan dalam melakukan pembelajaran saya dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu terhadap anak ya, karena kan anak pasti potensinya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, sehingga saya berharap saya mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, misalkan anak ada yang kinestetik, saya pengen anak juga tetap ikut juga memperhatikan gitu kan, walaupun dia fokusnya lebih titik berat pada kinestetik gitu. Maka dari itu saya berharap saya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan alhamdulillah sih Bu ya, saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses, produk maupun konten Bu. Ya, mulai dari kontennya, saya menyiapkan bahan tayang, saya menyiapkan video, saya menyiapkan gerakan tubuh yang sedemikian rupa ya untuk memancing anak peserta didik biar dapat memperhatikan dan juga paham akan materi yang disampaikan. Selain itu juga saya memberikan diferensiasi pada sisi output Bu, hasilnya misalkan tugasnya atau rangkuman belajar yang berbeda. Produknya ya. Produknya betul. Sedikit cerita boleh Bu ya? Boleh, di Pak, silakan. kelas yang saya ajarkan tadi ada beberapa anak yang memang tanda kutip maaf ya Bu ya, ABK gitu ya, anak-anak gitu ABK. ya, Pak. Nah itu saya sesuaikan juga pembelajarannya. Kayaknya kalau menurut saya anak itu nggak bakal sampai gitu kalau untuk mata pelajaran sosiologi yang saya ajarkan. Karena itu sudah saya dapatkan dari hasil asesmen diagnostik, ya kan, sudah saya dapatkan hasil dari asesmen sehari-hari. Ini anak ternyata memang benar ABK, sudah konfirmasi juga oleh wali kelas dan juga PK-nya. Maka dari itu saya sesuaikan pembelajaran, saya panggil anaknya, nah sini saya ada tugas buat kamu, saya sesuaikan pembelajaran buat si anak tersebut. Gitu. Nah, itu sih harapan saya dan saya sudah mencoba memulai langkah pembelajaran diferensiasi, tapi nggak tahu sih nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan terlaksana dengan sebaik-baiknya gitu ya hasilnya. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas ya, dengan kontennya, dengan prosesnya, kemudian dengan produknya seperti apa, dan ada satu anak ABK ya Pak ya. Betul. Sama satu lagi kemarin harapan saya juga harapannya bisa melakukan pembelajaran yang menarik gitu, nggak boring. Itu sih tadi saya juga menyampaikan pembelajaran saya akhiri juga dengan asesmen yang menggunakan kuis gitu. Jadi anak-anak mudah-mudahan tertarik lah. Iya. Tadi saya juga ikut ya melihat pembelajaran Bapak gitu. Untuk anak yang ABK juga sudah diberikan pembelajaran khusus ya Pak ya, disesuaikan ya Pak ya seperti itu, dan di akhir pembelajaran diadakan tes diagnostik untuk mengukur kemampuan anak gitu, sejauh mana nih anak sudah mencapai pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan. Seperti itu ya Pak ya? Iya baik, alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak dengan sesuai harapan dan tujuannya di awal seperti itu. Kemudian selanjutnya nih Pak, kira-kira
langkah ke depan apa yang ingin Pak Dimas lakukan dari proses pembelajaran tadi? Kalau kita lihat kan dari proses pembelajaran ada positif ada negatifnya ya Pak ya. Kita bisa merefleksikan dirinya, merefleksikan diri kita gitu ya Pak. Nah kira-kira ke depannya tuh Bapak melihatnya ingin ada perubahan yang seperti apa dari segi yang negatifnya dulu mungkin ya Pak ya? Tentunya ya Bu Novi, saya juga masih butuh banyak belajar, masih butuh banyak referensi, karena indikator pencapaiannya kan hanya bisa diukur kalau kita membandingkan dengan diskusi dengan para ahli, para pembimbing gitu kan, untuk mengukur keberhasilan saya. Kalau menurut saya berhasil, belum tentu menurut para ahli atau menurut atasan itu sudah berhasil gitu ya. Pada itu mungkin nanti ke depannya saya akan melakukan refleksi juga Bu Novi kepada atasan, kepada rekan sejawat. Gimana nih kalau pembelajaran saya yang telah saya lakukan, apakah sudah cukup signifikan berubah dari harapan yang saya inginkan atau belum gitu. Kalau misalkan belum, ya saya minta masukan dari rekan sejawat, dari atasan, sehingga saya dapat memperbaiki diri saya ke depannya. Kalau dari segi negatifnya tadi saya lihat juga Bu ya, masih ada beberapa peserta didik yang belum fokus gitu di kelas. Ya mungkin banyak faktor ya Bu ya, karena lagi puasa, lagi haus, lagi keroncongan. Jadi kriak-kriaknya ada gitu kan, jadi bengongnya ada. Jadi itu mungkin yang jadi PR saya juga nanti ke depan untuk melayani anak-anak itu. Iya, baik. Mungkin kalau tidak puasa bisa fokus semua ya Pak? Mungkin, karena ya, perut sudah terisi. Sudah gitu terisi, ya. bisa dipancing juga dengan permen, bisa dipancing juga dengan makanan kecil kan, kalau bisa menjawab kuis dan sebagainya. Iya, baik. Jadi langkah ke depannya itu Pak Dimas ingin berkolaborasi ya Pak? Betul, berkolaborasi, sharing lah. Iya, jadi melihat juga nih pembelajaran Bapak di kelas itu seperti apa. Gitu. Nanti dari kolaborasi itu bisa memberikan masukan gitu ya Pak ya, sejauhnya. Baik. Iya, kemudian nih Pak, ada hal menarik apa yang Bapak dapatkan dari proses pembelajaran di kelas tadi? Oke, hal yang menarik yang saya dapatkan kan ya, harapan saya kan sebelumnya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena sebelumnya saya merasa pelajaran saya masih monoton, masih tidak sesuai dengan berbagai karakter peserta didik. Tadi saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya nggak nyangka gitu, ternyata peserta didik macam-macam, mulai dari prosesnya, hasilnya, produknya. Ternyata kalau kita sesuaikan dengan taraf kemampuan mereka, hasilnya pun maksimal. Ya, saya tidak menyangka akan hal tersebut. Berarti ada yang dioptimalkan ya Pak dari potensi yang dimiliki dari peserta didik kita ya, seperti itu. Baik, itu hal menariknya. Jadi dari pembelajaran yang awalnya monoton, kemudian adanya diferensiasi sehingga memunculkan ide gitu bagi kita sebagai pendidik gitu ya Pak, untuk pembelajarannya itu sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu ya Pak. Memunculkan ide, memunculkan hasil-hasil yang di luar kepala kita, oh ternyata siswa bisa. Iya. Gitu. Jadi kita juga lumayan surprise ya Pak ya. Iya. Baik. Kemudian nih Pak, terakhir mungkin ya Pak ya. Dari proses pembelajaran tadi, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan dari kemampuan yang ada pada diri Bapak kepada proses pembelajaran dan peserta didik? Oke, mungkin ada beberapa hal ya Bu Novi yang ingin saya kembangkan. Pertama dari segi media, ya media pembelajaran. Saya pengen punya media pembelajaran bukan hanya yang berbasis software saja, ya, tapi berbasis hardware juga. Saya pengen membuat gitu media pembelajaran yang fisiknya biar bisa dipakai terus nanti ke jenjang-jenjang berikutnya, ke kelas-kelas lainnya. Itu pengen buat media pembelajaran seperti itu harapannya ke depannya. Lalu saya juga ingin menambah referensi saya terkait kognitif saya, materi maupun keterampilan bagaimana pedagogik melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Jadi ada 2 poin ya Pak di sini ya, dari media pembelajaran dan mencoba untuk memperluas wawasan kita ya dengan mengembangkan profesionalisme kita lah. Nah untuk media nih Pak, tadi Bapak sampaikan ingin berbentuk hardware gitu ya medianya, jadi bisa dipakai secara berkelanjutan dan berkesinambungan seperti itu ya. Untuk program seperti ini Pak, kira-kira Bapak ingin membuatnya atau ingin merancangnya kapan seperti itu Pak? Kayaknya kalau untuk semester ini belum bisa saya realisasikan Bu ya, karena
keterbatasan waktu dan juga aktivitas. Mungkin nanti pada saat di tahun ajaran baru di semester berikutnya, Ajaran baru ya Pak kan ya. ajaran baru, insya Allah akan saya lakukan karena kan butuh persiapan juga Iya, untuk betul. merancang, mendesain, menyiapkan produk yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. Iya. Iya Pak, adakah kolaborasinya Pak dengan Tentu ada, pengen saya sih kolaborasi dengan guru seni misalkan biar guru seni ya Pak ya. Iya. biar nanti estetikanya dapat, produknya juga barangnya. Kebetulan kalau saya ada acak-acakan juga sih, jadi butuh dirapiin sama guru seni gitu. Nah, jadi guru seni ya Pak ya. Iya. Dan guru seni ada lagi Pak? Mungkin sama guru bahasa ya. Guru bahasa oke. karena untuk memperjelas biar nggak rancu nih produk saya, misalkan ada kata-kata, kalimat yang akan diselipkan itu biar nggak rancu. Baik Pak Dimas, untuk baik Pak Dimas, kita akhiri saja ya observasi kita hari ini gitu. Semoga harapan kita sesuai ya Pak ya. Amin. Makasih Bu Novi atas waktu diskusinya. Iya. Nanti kalau udah nggak puasa boleh kita diskusi lagi nih dengan Novi ya. Boleh. Iya. Nanti kita lihat perkembangannya ya Pak Iya. ya dari rencana-rencana berikutnya. Iya. Gitu. Terima Sampai kasih. ketemu Pak Dimas, terima Sama-sama. kasih. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.